Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba untuk menjelaskan tentang satu iklan yang baru di Facebook, yaitu eh, ini lead ads. Jadi iklan ini fungsinya adalah mengoptimasi untuk menghasilkan leads, yaitu berupa data. Ini sangat, kalau menurut saya sangat powerful karena data yang bisa kita dapatkan dari publik itu, dari orang-orang, dari target kita, bukan hanya sekedar klik atau uh, engagement, tapi dia juga sudah bisa dapat nama, kemudian nomor telepon, kemudian kontak, bahkan bisa kita manfaatkan untuk custom audience, atau bisa kita manfaatkan sampai uh, iklan lewat SMS atau lewat lewat offline lah. Bisa kita kirim surat kalau dia mencantumkan, kita ambil alamat. Ini overview aja dari hasil saya coba tadi malam dengan budget hanya 45.000 sehari. Iklan ini juga sangat murah, baru spend 23.000 sudah menjangkau 2.500-an orang. Leads-nya yang kita dapatkan bisa sampai 38 orang. Awalnya saya pikir mungkin pasti mahal lah ini, karena orang Indonesia karakternya belum ngisi-ngisi formulir seperti inilah. Tapi ini buktinya mereka mau ngisi. Kita bisa lihat, nah ini eh, costnya hanya 600 perak, walaupun ini sebetulnya relevansinya masih 6 ya. Ini kan saya masih ngetes aja, jadi hasilnya kurang kurang optimal. Bentuk iklannya yang tampil eh, bisa kita lihat kan seperti ini. Nah, ini saya bentuknya gini, ini fanpage. Daftar sekarang sebelum kehabisan, hanya dibuka untuk 100 pertama. Kami ada Desember 2015, undian sertifikat cover komplit nomor 1000. Daftar nggak pakai bayar alias gratis. Nah, ini dikasih cara daftarnya gimana, ini kasih keterangan, klik tombol kanan, nggak keluar dari FB, maka langsung suruh sign up. Di sini terbukti like cuma 12, tapi hasilnya bisa sampai ada 37 orang ngirim data. Ini saya juga pakai websitenya, pakai Google, go.gl ini, GL ini, nggak pakai websitean, ini mengarahkannya nanti langsung kepada album kita. Oke, sekarang coba kita bikin. Kita create campaign. Nah, kita bikin lagi di sini, misalkan tes hits 2. Objektifnya lead generation, misalkan pendaftaran pembeli pendaftaran spray, pelanggan spray. Create new ad, ad satu. Nah, sini kita bisa langsung arahkan ini. Pilih budget normal aja, terus location misalnya kita edit. Ini seperti biasa, momen 25 sampai 45.
Kalau saya biasanya pakai ini online shopping. Nah, kita save. Ini tergantung niche-nya kita masing-masing, kita maunya di niche apa. Kebetulan karena saya coba jualan spray ya ini. Kalau mobile device bisa kita segmenkan lagi, misalkan hanya iOS untuk membuat leads-nya makin tajam. Ini biarkan aja semuanya. Terus kita masuk pada kontennya. Nah, karena kita baru ya, kita coba ya. Misalkan tes buat leads. Bahasanya bisa dipilih, bahasa Indonesia. Nah, user information yang mau diambil apa aja. Ini kita buka, show more option, dibuka. Nah, ini bisa email, nama lengkap, mau lebih komplit lagi misalnya, dikasih kotanya, kemudian kita minta nomor teleponnya. Tapi kalau terlalu detail orang suka males nanti ngisinya. Jadi lebih baik benar-benar data yang betul-betul kita butuhkan. Kalau iklan kita sudah ke perempuan, ini nggak usah lagi jenis kelamin. Kalau kita perlu orang ini umurnya berapa, misalkan kita range-nya broad ya, sangat luas, bisa kita kasih tanggal lahir. Cuma konsepnya kalau terlalu detail, biasanya dia nggak mau ngisi. Nah, udah kita minta data pentingnya, usernya, email, nama lengkap, kota, nomor telepon, kita bisa tambahkan pertanyaan. Nah, ini yang keren. Di sini kita bisa tambahkan pertanyaan, misalnya seberapa sering Anda ingin mendengar kabar dari kami? Seberapa sering Anda ingin dihubungi? Misalnya 1 kali dalam seminggu. Pilihannya 2 kali dalam seminggu. Kita bisa isi. Setelah itu kita mau tambah pertanyaan lagi bisa. Misalnya kita pengen kasih beberapa pertanyaan selain dia dihubungi, seberapa sering Anda membeli, karena konteksnya di sini spray ya, sebenarnya ada membeli spray 1 kali dalam sebulan, 1 kali dalam 2 bulan, tergantung mood misalnya, mood aja. Kita mau kasih tambah lebih dalam lagi bisa, misalnya jenis spray apa yang Anda sukai, yang Anda sering beli. Katun lokal, katun impor, misalnya begini. Jadi kita bisa segmenkan, misalkan kalau dia belinya seringnya lokal berarti segmennya ini, kalau dia impor lah bisa jadi ini konsumen mahal. Jadi kita bisa kasih, nanti kita sortir datanya, kita bisa iklankan yang mahal-mahal. Seperti itu. Nah, ini udah 3 pertanyaan, maksimal kita bisa kasih 3 pertanyaan. Nah, setelah itu kita next. Nah, ini privacy policy harus dimasukkan. Biasanya saya langsung ngambil ini dari notes. Bukan biasanya sih, kemarin saya ngambil dari notes dan ternyata bisa notes di Facebook. Ini hanya untuk data ini, kebijakan kita terhadap data ini seperti apa, mau dipakai pihak ketiga segala macam. Mungkin kalau Indonesia kurang sensitif, tapi kalau di US atau di negara-negara yang sudah maju ini sensitif. Kemudian legal disclaimer-nya ini optional aja. Misalkan kita masukkan .google aja ya.
sebagai contoh. Atau misalnya ini aja, next. Nah, ini link yang mau kita tampilkan, misalnya seperti ini, next. Nah, ini contoh displaynya, nanti formnya tampilnya seperti ini. Sudah sering Anda ingin dihubungi atau dalam seminggu, misalnya next. Seberapa sering Anda beli spray dalam sebulan atau aja, jenis spray apa yang sering beli, next. Nah, dia minta kita kirim email, nama lengkap. Nah, ini biasanya kalau dia auto complete. Facebook bilangnya dia bisa aja nih di sini auto complete, jadi otomatis keisi sama Facebooknya. Jadi mereka nggak capek-capek ngetik kotanya, dia di kota apa, sama nomor telepon terakhir. Begitu disubmit, udah selesai. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Menarik kan? Menarik buat pengunjung lah, pelanggan, calon pelanggan kita. Nah, biasanya kalau orang sudah ngisi-ngisi seperti ini, dia sudah berubah dari cold market menjadi warm market. Jadi udah bisa saya sangat yakin tingkat konversinya pasti sangat tinggi. Karena kalau bisnis offline ini kurang lebih dia udah datang ke toko kita, dia sudah nanya-nanya, mungkin belum beli. Tinggal di follow up sedikit aja, bisa jadi dia beli. Nah, udah kemudian ini udah selesai, create form. Nah, kemudian kita bisa tracking, misalkan pakai pixel kita sendiri. Terus kemudian di sini nanti kita bisa kasih gambar call to actionnya sign up ya. Kita bisa kasih sorry. Sebentar. Nah, ini ngasih gambarnya di mana ya? Saya jadi lupa. Oh, ini dia, sorry. Nah, ini dia. Teks, misalnya kita tulis daftar sekarang untuk dapatkan diskon sebesar 10% setiap pembelanjaan, setiap misalkan 10% untuk belanja pertama, untuk pembelian perdana hanya tersedia 1000 atau 100 kupon. Kasih kata-kata tanpa diundi. Tanpa diundi. Cepat sebelum kehabisan. Kita kasih scarcity. Cepat sebelum kehabisan. Kemudian headline. Nah, headline di sini kita bisa kasih misalnya cara daftarnya begini. Nah, ini ternyata dikasih titik 2 bisa ya. Kalau iklan yang itu kan nggak bisa. Nah, newsfeed-nya link description-nya misalnya, ini sebetulnya link description tapi bisa kita tweak pakai misalnya kata-kata klik, karena di Indonesia kan agak harus diajarin konsumennya, klik tombol di kanan, kasih tanda panah. Tidak nggak keluar FB, nggak keluar
Anak turun 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 turun. Nggak keluar FB. Wah ini dia nggak muncul ya. Kita klik 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 tombol kanan. Space-nya nggak ada, nggak keluar FB. Nah, display URL kalau mau ditampilin berbeda bisa kita ganti. Nah, image bisa kita kasih, misalnya image-nya kayak yang ini udah dikerjain ya. Nah, jadi bisa tampilnya seperti ini. Daftar sekarang untuk mendapatkan diskon sebesar 10% untuk pembelian perdana. Hanya tersedia 100 kupon tanpa diundi. Cepat sebelum kehabisan. Jadi orang buru-buru. Ini saya digambar kebetulan saya kasih tanda-tanda panah. Jadi orang tuh pokoknya disuggest untuk ngeklik. Udah gini aja. Jadi seperti ini. Tracking udah siap. Ya sudah. Tinggal kita diupload, jalan iklannya. Hasilnya seperti yang tadi saya tunjukkan di awal. Mungkin kira-kira gini aja dulu sedikit tutorial singkat untuk bikin iklan di FB apa di FB Ads yang AdLeads. Terima kasih.